Arifin. Wajah kita tuh. Cepot ya. Menang katam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahul kafani sautun ya ummu. Kelihatan mempan ini ini. Faslun aqalul kafani sautun ya ummu. Al makna anna aqallal kafani al wajibi alaina fi'luhu binisbati Hakil mayit. hakil mayit saubun ya'ummuhu mimma yahillu lahu lubsuhu fi hayatihi wa in kufina min mali ghairihi amra binisbati haqillahi ta'ala satirul awrati al mukhtalifah dukuratan wa unusatan larikan wa hurriyatan lil mayyit falil mayyiti isqatu ma zada ala satil awrati inda ibn hajar wa khalafahu ar-ramli walil hurama al-man'u min as-sani wa thalis walil warasati al-man'u min az-ziyadati ala salasati la minha wa yahrumu satru ra'sil muhrimi wa yahrumu satru raksil muhrimi wa wajhu muhrimati. Nah, faslun ya. Paling sedikit-sedikitnya mengafani itu pakaian, sebuah pakaian yang merakai. Pakaian sing sorotan menutupi kabeh itu. Kalau di tempat kita kan kafan itu nggak cukup ya. Kafannya di kita itu segini paling. Sedangkan segini ini buat nutup mayit nggak cukup. Nutup mayit nggak cukup. Iya nggak? Kurang lebar. Di tempat kita itu kurang lebar kafannya. Kafannya paling semeter ya. Semeter ketika dilempit kadang masih sisa, masih kurang sehingga butuh kafan lain untuk nutup sebelahnya. Jadi 2 kafan di tempat kita itu masih dihitung 1. Nah 3 kafan berarti 1,5. Oh ya, apa namanya yang bagus itu ya kita itu kalau bisa ada belilah kain kafan dengan uang yang benar-benar halal ya, lalu disambung sekiranya buat nutup cukup 3 habis. Kain kafannya segini, makanya beli itu yang di Shopee ya, ada kafan ya, yang kafan ya, silakan dibeli mumpung masih hidup. Wis mati kan nggak tunggu soalnya. Itu paket lengkap ada paket kafan ya, ada kafan nih. Ini saya tahu kainnya dingin nggak itu? Nah, aku ngopong. Anti rayap nggak? Anti api neraka nggak itu? Takut-takutin. Bingung. Pernah viral kafan ini. Yang kayak kapur barusnya ya. Ada jungkatnya, ada apa? Sidirinya juga, daun bidaranya juga lengkap ini. Isi ya. Silakan dibeli mau masih hidup ya. Paket lengkap. Paket lengkap enggak? Tapi saya nggak tahu ini kain kafannya itu seberapa nggak tahu. Hirkohnya pakai sarung tangan dulu. Hah? Nah. Sarung tangan juga tak itu. Kain kafannya 12 kali 1,5 meter. Meter. Ya. 12 meter kali 1,5.
Lebarnya 1,5. 1,5 meter. Lebar. Tahun Ber. berarti Ya. hampir segini. Cukup itu. Di tempat kita semeter soalnya. Semeter benar. Murah. Melingkar soalnya. Nih, Semeter meter. lebih. Meter. Meter lebih nggak? Lebih. Ini Price. dulu. Iya, aku kelasin mayat aku. Price banget. Ini kok. Semeter setengah lah itu. Hmm. Kecuali kalau mayat yang lebih besar ya mungkin cukup. Sengki wae itu. Hah? Coba yang 2 meter paling ya. Iya. Kalau jalan itu poin ya. Itu 2 meter gitu. Boros kayaknya. Boros. Ngono ya. Enggak apa. Al-makna mananya bahwa paling sedikit kapan yang wajib bagi kita untuk melakukannya untuk hakul mayit. Nah, ini kan ada hakul mayit, ada hakul huroma ya, ada hakul apa? Warosah ya. Ada hakullah, hakul mayit, hakul huroma, hakul warosah. Di takfirat ada. Takfirat ini sebenarnya ada terjemahnya. Ada terjemahnya juga. Sudah terjemah. Yang beli jalan. Enak ini buat memahami fikih kita, dasar-dasar kita. Lumayan luas. Tapi itu ngaji ke ya, nggak tahu ngaji, bocor-bocor dewek ya. Ya baca-baca, tapi ketika kurang paham ya tanya. Cuma bocor dari awal sampai akhir dewean ya kayak Albani itu. Ini kan berguru jadi. Mana? Saubun yang umuh, pakaian yang bisa meratai semua mayit. Mimma yahilu lahu lubsuhu fi hayati. Dari pakaian-pakaian yang halal baginya untuk dipakai pada masa hidupnya. Masa hidupnya boleh dipakai, maka boleh dipakai juga. Sunahnya putih, sunahnya putih. Tapi boleh juga mau warna-warna boleh. Warna putih ya boleh, sunah ya. Warna hijau ya boleh, warna kuning ya apa-apa, abang ya apa-apa. Yang penting warna-warni. ya warna-warni loreng-loreng ora apa-apa. Jari ora apa-apa jari. Cukup jari. Seperti Mbak Jayeng Nur Seto kakek kakek apa ya? Buyut ya? Buyut daripada ibu saya. Buyut dari ibu saya. Ibu saya Fadilah binti Nahrawi bin Jayeng Nur Seto. Itu dulu katanya ceritanya waktu meninggalnya beliau di kapalnya dengan jari. Ya, benar itu. Sehingga ada bagus titip kafan, kain kafan. Nanti kalau orang sini ada orang meninggal yang aktif sholatnya, rajin ibadahnya, tolong dititip ke kain kafan ini kan kuburannya. Oh, tolong titip ke Mbah Nur Jayeng Nur Seto. Adanya bisa ya. Jadi kadang-kadang dulu itu ada cerita ulama ya, ada cerita seseorang laki-laki ya, punya ibunya meninggal, setelah meninggal di kafani dengan kafan yang kurang bagus, kafan yang kurang bagus, yang elek, bekas-bekasan apa ya, second mobil, second bus, second view kayak kelihatan bluduk lah di kafan kewae, ketemu sama ibunya, mimpi ketemu sama ibu. Ibunya nggak mau kumpul sama teman-temannya, kenapa? Bu, teman-teman kumpul sampai kocok-kocoknya juga. Nah, aku juga baju elek yo isin. Aku kasih kayak tadi jelek, ya maaf saya mau ketemu sama teman-temannya. Ya Allah, bingung nangis. Kata apa ini elek, sama aku lagi kumpul dengan jalan isin. Akhirnya tanya sama ulamanya bilang, nanti kalau ada orang soleh di sekitar rumah ada meninggal, dititipkan di situ saja.
Titipkan nanti sampai. Itu tuh ada urusan lain tinggal dibawakan. Setelah itu mimpi bertemu dengan ibunya wis boleh. Atau suwun tekan jam kiriman. Pakai. Pakai itu. Kan gitu. Ini nek Ratika Fani mesake. Maya Ratika Fani itu ya. Karena heran kok kanca-kanca putih-putih yang blutuk deh. Nah, gitu. Terus lihat dulu ini. Saupun yang umum. Jadi kalau pada masa hidup laki-laki kan nggak boleh pakai sutra kan ya. Maka masa meninggalnya juga nggak boleh pakai sutra gitu. Perempuan itu di masa hidupnya boleh pakai sutra. Pada masa hidup meninggalnya juga dipakai sutra boleh. Kafan sutra nggak apa. Wain kufina min mali ghairi, walaupun dikafani dengan harta orang lain boleh. Sah-sah saja tapi itu dosa masih. Sing gosok ya. Mayite kaya ora ati apa-apa wong aku. Digawake kok sing nyolong. Amma binisbati li haqqillahi ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke hakullah. Hakullah itu pakaian yang menutupi aurat. Itu hakullah. Pakaian yang menutupi aurat itu hakullah. Fasatil aurati al-mukhtalifat. Yang beda-beda secara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan baina surah rubah, itu hakullah. Kalau perempuan jami'u badaniha. Kalau kita rekamannya larikon wahuriyatan lil mayit. Ya. Tidak karena sifat budaknya atau sifat merdekanya, enggak. Sifat laki-laki atau sifat perempuannya. Ya, larikon wahuriyatan. Soalnya auratnya laki-laki dan auratnya perempuan ya, yang merdeka sama perempuan yang tidak merdeka. Budak, beda nggak? Beda. Jadi auratnya bukan seperti itu. Auratnya yang dilihat hanya laki-laki dan perempuan. Sifat merdeka atau tidaknya nggak dilihat. Perempuan, kita mau beli perempuan budak, kita boleh lihat ininya apa? Dadanya, payudara. Gede lah. Gitu loh. Itu, iya ya, Iya. jadi kalau ada bucu delok sih lah. Itu. Berarti nggak kudu sampai dulu nih gitu. Nggak sampai pocong. Apa nih? Surah warubah nggak mau. Nek hakullah. Akol. Akul maid wajib. Ini kita bicara hakullah. Aku main yang mimma yahilullah lubsufi hayatihi. Nah, berurutnya nggak pocong ya wedi malah. Bayat ini maksudnya itu dipakai pada masa Hidupnya. Nah, kan berarti ini kebetulan misalnya apa nih? pocongan itu. Ya oleh lah. Asal gelem pocongan kayak. Maksudnya pakaian yang boleh dipakai. Maksudnya sutra, maksudnya boleh bahas sutra. Kok kan itu pakai sutra jenis sutra. Sana model sana. Aneh. Udah wajib pocong. Berarti orang dadak ngelimpet-ngelimpet ya Mas. Langsung kok. Kalau hakullah ini tidak ada yang bisa menggugurkan. Nggak bisa menggugurkan. Ya. Walaupun nanti aku jadi dikuburin udah wae lah, nggak bisa. Mayatnya ngomong kayak pun nggak bisa. Itu ditutupi. Auratnya harus ditutupi. Akol lah. Tapi nenek sih ini mayat. Aku dikuburin, aku asiat yo. Aku tutupi bena surah baru bawain koloran wis dikuburin bisa. Wis gawa koloran bae. Tapi kalau yang penting tutupi aurat tok, boleh. Kalau ada khilaf ya. Ada khilaf Syekh bin Hajar.
Saya belajar Yesus mayat satu lagi atas batu belajar Yesus kota Rasul mayat ketika kalau hakul mayat kan dia menutupi awal semuanya, tapi ketika sekarang dia itu wasiat untuk ditutupi pakai bena surah warubah saja, pakai kolor ya, maka boleh. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh. Silap saya boleh saja. Walil mayiti isqatu majada ala bizawratin nah ini kan. Walil mayit bagi mayit boleh menggugurkan apa yang lebih daripada menutupi aurat. Menurut Syekh bin Hajar, menurut Syekh Hajar boleh. Dalam arti ketika dia itu wasiat, oke, semua ini contoh wasiat. Ini saya wasiat untuk keluarga kabeh ya, aku nek mati, tolong aku dikafani pakai kolor wae wis iku. Nggone kolor wae. Atau tutupi bagian baina surah warubah saja antara apa? Pusar, perut dan dengkul wis itu wae. Itu wae. Maka mayit boleh menggugurkan haknya dia. Padahal hakul mayit itu kan pakaian yang menutupi semua badannya, tapi boleh baginya untuk menggugurkan. Endo Pak, itu ada tutupi kabeh ora tutupi. Paketan. Ayo, loh, mayit itu waktu tutupi seru cok. Enggak mau dong. Jaluke saat mati jaluk menutupi. Aneh temen. Sumuk cara dia. Juruan kipas sumuk. Walil hurama ada hakul hurama ya. Sekarang ada hakul hurama. Haknya orang-orang yang menghutangi dia. Ya. Al-man'u minasani wasalis. Boleh melarang keluarganya untuk mengkafani mayitnya ya yang hutang kepadanya ya daripada kafan yang kedua dan yang ketiga. Kan kafannya kan telu sunai. Sunainya yang tiga kalau laki-laki ya. Boleh menggugurkan yang kedua yang ketiga. Dalam arti ada orang mayit mati ini. Mayit punya hutang sama saya. Punya hutang sama saya. Belum dibayar. Dan ketika mau bayar nggak ada uang untuk membayar hutang saya. Ini mayit bodoh tinggalannya 500 juta, sedangkan dia punya hutang 1 miliar dengan saya. 1 miliar dengan saya. Maka hukumnya gimana? Saya yang menghutangi dia boleh menggugurkan kain kafan yang kedua yang ketiga. Kafan ini dijual. Lah kok iso? Kok kafan sing apa to sen yang kedua yang ketiga ini didol wae ngomong utang aku. Entuk. Ini secara hukum ya. Secara hukum ini kita bicara secara hukum. Iya kursi ini secara hukum boleh. Kalau hukum boleh. Tapi nek pengen dadi omongan wong sak desa ya apa-apa. Karena haknya kita bicara hak karena dia ada hak. Karena ini si mayit punya hutang yang belum dibayar. Tapi nek bodone akeh enggak apa-apa, masalah. Yang mau bayar tanggung sejuta pakai apa buku apa namanya? Kain kafan yang kedua yang ketiga. Duit. Oh lah, duit toh. Duit bayar. Soalnya di sarutang ora? Ora apa jenenge? Ora di duit. Mati. Ya udah gugurke kain kafan yang kedua ketiga nih. Kita bayar. Sampai bojone. Biasanya tak takir kan duit. Lagi duit. Duit. Jumet ke. Iki cara nagih utang anu iki. Tapi bakal omongan sa desa itu. Utang. Dulu apa namanya? Rasulullah kalau ada mayit yang punya hutang kerso nggak mau nyolati. Sallu ala sayyidikum. Salatono pencomu. Jadi ada mayit
punya hutang dan tidak ada yang mau menanggungnya hutang. Nggak ada yang mau nanggung, ya wis. Kanjeng Nabi kalau ndek hutang kan nggak ada. Ya, sholat disolatin. Disolat. Tapi setelah Kanjeng Nabi apa? Udah apa namanya? Punya sahabat-sahabat pendukung-pendukung yang kaya-kaya. Dan Kanjeng Nabi juga sudah ada yang apa? Donatur lah, bisa dengan donatur yang membantu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau ada mayat, siapa yang mau nanggung? Ada. Atau Kanjeng Nabi kan masih ada uang? Man kana alaikum. Siapa saja di antara kalian yang punya hutang, ya mayat punya hutang, aku sih nanggung. Oh itu kiai tenanan itu. Oh, mayat itu punya hutang, saya Kanjeng Nabi. Ayo ditanggung Kanjeng Nabi, dibayar Kanjeng Nabi, nyolati. Saya ini bangkrut ya. Apa yang diutang ya ini. Sama sih nggak nanggung ya ini ya. Lebih gede malah. Kamu gini diutang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semutangi berarti. Ada. Jaga itu lebih. Utang bibit tuh. Tangi bibir. Oh nah. Maksudnya kan lo lanjut tangan. Tak utangi gitu ya. Aku aja yang utangnya. Oke, modal. Ayo maju ke uang. Kamu udah banyak. Nah, terus walil warasan. Bagi ahli waris. Ada hakul warasa ya, ahli waris. Haknya ahli waris itu berapa? Yang ke-4, yang ke-5, lebih. Itu nggak boleh. Boleh bagi warisnya dulu. Mesti kemauan. Dah. Boten sekalian disukani gamis, disukani imamah. Boten. Imamahnya tak dol. Teguh dewi. Kalau tak tangguh aku dewe. Ahli waris ya boleh jelas. Nah, ada hak warisnya, ada hak pewarisan. Wa yahrumu satrul wasul muhrim. Diharamkan juga menutupi kepala orang yang ihram. Kenapa orang yang ihram pada masa hidupnya ingin mati dalam keadaan ihram? Mati dalam keadaan ihram. Ihram dengan umrah, ihram dengan haji. Ihram bisa dikatakan ihram itu gimana sih? Kalau orang tersebut ya sudah niat umroh atau niat haji dan dia belum tahalul, maka dia dalam keadaan ihram. Ini kejadian beberapa kali kejadian. Kenapa? Orang ini masih tawaf, masih melakukan tawaf wajib, pengen nyium hajar aswad. Kejadian kan? Ada orang haji kemarin belajar status itu gue ngaya loh, dinambah rasanya lu semangat ke itu mati. Anak boleh perkawal sunnah sampai ngorbanin nyawa. Kalau saya sendiri umrohnya di sana beberapa kali, kan pernah sudah 2 kali. Itu nggak pernah nyium hajar aswad. Nggak nyium hajar aswad. Nggak pernah nyium kalau desek-desekan. Kita kudu tarik-tarikan, kudu dorong-dorongan ini. Muah aku loh. Perkara sunah kesuh sampai wong. Ya. Kesuh sampai wong nyakiti wong kowe. Haram. Haram wis seru wae. Ya iku bener-bener narik-narik wong nibake wong lah. Narik-narik apa? Kayak di Rome. Kayak melorot. Melorot kayak narik-narik. Era itu gede. Oh, Indonesia nek ngumpul bareng. Paling kecil ya kata-kata. Ngumpul gede. Saya enggak nyium. Megang pun karena bukan di acara aswad ya. Setelah rukun Yaman di antara itu. Masih sepi mana. Itu bisa megang. Guys.
Di sana umroh berkali-kali enggak pernah. Ya syukur sunnah. Next. Waktu malu. Rambut ya. Wakmalu paling sempurnanya kafan lirojuli bagi laki-laki itu salah satu lafaifa 3 lapis. Ya, al makna akmalul kafan lidakari salah satu lafaifa nah ya kullun minha jami'al badan. Maknanya bahwa paling sempurna mengafani mayit laki-laki itu 3 lapis yang meratai setiap daripada satunya itu meratai semua badannya. Semua. Yang ini kita kan cukup. Mana dihitungnya masih 2 itu dihitung masih sah. Mana ini kafan ini mau masih hidup beli. Gue cepet-cepet malah. Ini kan malah cepet mati nih. Join kan malah nggak rampung bisa. Nah dunia bisa rampung meneh. Ai illa ra'sal muhrim wa wajhal muhrimati ya. Mau wajah perempuan itu dibahas. Kecuali kepalanya orang yang sedang ihram atau wajahnya perempuan yang sedang ihram. Perempuan yang sedang ihram wajahnya saja jangan ditutupi. Jadi jangan ditutupi rapat kayak gini. Karena pada masa ihram perempuan tidak boleh menutupi wajah. Sama ulama seperti yang telah diketahui. Wa yahrumu kaunuha la ta'ummu illa bi masyaqqatin. Diharamkan kain kafan itu tidak memuatnya kecuali masyaqqah ditarik-tarik. Ya, masyaqqah. Jangan. Bila cukup ditarik, walah ditarik kuai. Ngono ditarik yang lain itu haram. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Nah, ini juga dikenceng. Nanti. Sama bayar hukum kaunuha la ta'ummu illa bi masyaqqatin. Hada ilam yukafan min mali. Ya. Ini kalau tidak dikafani dengan hartanya sendiri. Au kana alaihi dainun. Ya. Atau dia punya hutang yang menghabiskan harta warisannya. Wa illa wajibat as-salas. Maka wajib hukumnya 3 kama oleh Umar. Walil marati komisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Ini kalau perempuan. Jadi kalau laki-laki kayak gini ya, posisinya ini lah. Ini kain kafan nih ya. Ini kain kafan. Contohnya. Ini mayitnya. Kayak gini. 1 2. Kan sudah tertutup semua mayitnya. Tambahin lagi. 3 4. Ini lapis yang kedua, lapis yang ketiga kayak gini. Wes setelah itu Tunggu. selesai. Walil marati komisun wa khimarun wa izarun wa alafabatani. Bagi perempuan gamis. Bagi perempuan kan gamis. Khimar. Khimar ini Panci. Jilbab. khimar itu tutup kepala ya, jilbab. Wa izarun izar tapi walafabatan. Jadi mayatnya posisi 2 lapis. Dikasih gamis dulu. Terus kasih tape. Terus kasih kerudung baru ditutupi. Tutupi 2. Gamis izar. Gamis kan biasanya dibuatin itu kayak yang ini kita kan ngono kayak. Ada pernah? Belum pernah. Dibuatin gamis-gamisan. Ditukul-tukul buat gamis. Tapi yang ini kita ki lanang wedok diunuk Podo kabeh. Iki wedok tok gamis perempuan. Sunam. Laki-laki terus kotor. Nah itu. Dari kita dari kaum ya sing pas. Kau kan gawe gamis kan kau iki sunai ini. Foto-foto tinggal lu wis beres. Itu perempuan. Almana anak malak kafan lil unsa wa misluha khumsa khamsatu asya. Maknanya paling sempurna kafan bagi perempuan
Begitu juga khumsa itu 5 perkara. Gamis, komisun, komisil hayy, seperti gamisnya perempuan yang masih hidup. Ya. Terus waizarun, izar, tape. Alama baina suratiha wa rubatiha tahtal komis. Oh, kisah berarti. Jadi gamis dulu, Sarung, izar dulu yang menutupi antara lutut. baina surah rubah, setelah itu baru dikasih gamis. Dikasih gamis. Setelah itu baru wa khimarun mughatab bi rasul badal qamis. Setelah gamis baru dikasih khimar. Ya, khimar. Tutup kepala. Summa lafafati talufu fihima. Ya. Lalu 2 lapis kain kafan yang untuk menutupnya kabeh. Beres. Wa hada idza lam yakun fil warasah mahjurun alaih. Ini kalau di dalam ahli warisnya tidak ada yang mahjur alaih. Mahjur alaih ini masih kecil. Ini berarti ada anak yatimnya, perempuan. Mayitnya perempuan, ada anaknya, yatimnya. Kalau ada yang mahjur alaih, maka hanya 3 lapis. 3 saja ya. 3 saja berarti apa? Tiga apa kau? Ini kan? Mana dah? 3 lapis ya? 3 lapis bro. Lapis kayak laki-laki bro ya. Iya kan laki. Tanpa gamis, izar sama khimar. Kalau Bang Isya, falyatanabah lahu. Hati-hati kamu. Hati-hati. Kudu hati-hati. Bainal amal ala khilafi. Karena wong itu mengamalkan tapi tidak sesuai dengan apa yang disyarati. Loh, lah mahjur lagi apa yo? Karena itu masih kecil ya. Punya anak yatim, masih kecil. Dimintai izin bisa nggak? Belum bisa. Maka dari situ hanya boleh menutupi hanya boleh 3 lapisan. Jadi nggak boleh lebih. Ya kata beliau, Busyrainya bilang kayak gitu. Dan beliau di sini setelah itu juga beliau ngendiko yahrum haram juga menulis sesuatu yang diagungkan Quran. Di kain kafannya ditulis Quran, jangan ya. Atau zikir ala kafar atau zikir di kafannya. Ya, karena menjaga dari najis. Nanti nek kayak mayitnya busuk kan kena najis. Qurannya kena. Wa afdalul kafan, paling bagus-bagusnya kafan itu al-abiyatu, putih, al-kutun, katun. Wal jadid, yang baru aula, lebih bagus daripada yang dibasuh. Sama fitur. Sebelumnya ada di dalam kitab Tufah. Besoknya lah. Cepat. Ada yang tanya? Yang terakhir sih untuk yang mahjur kan afdolnya 3 itu. Ilahnya karena hartanya untuk anaknya gimana? Untuk anaknya bisa. Dan nanti apa namanya? Apa ya? Kan itu kan kain kafan yang sempurna ya, kain kafan yang sempurna. Kalau dilebihi berarti kan ada harta waris yang akan dipakai dikurangi untuk membelikan kafan. Dan itu kan harus dapat izin daripada ahli waris dan haknya ahli waris ya. Sehingga ketika diminta izin masih kecil ya nggak bisa. Walaupun hartanya berlebih. Jadi saya usulkan bilang faliyatan apa tidak. Hati-hatilah. Ini mau masalah itu. Karena amalnya itu soal itu nggak tahu di sini. Apa jadi ada langsungan wae lah ngomong gitu. Lebih mengenai
yang memandikan. yang mahram atau jenis digunakan kan tadi apa? Tayamum. Tayamum. Nah, maaf kalau kata orang kalau sakaratul maut itu kan apa ya? Kayak mandang ngeden loh. Jadi itu kata orang-orang juga kadang ada yang dari golongan-golongan nafsu itu kuat sedikit. Apa itu perlu disuntikan terlebih dahulu atau bagaimana? Langsung tayamum. Ya, kalau itu posisi anu ya, posisi nggak ada yang yang sejenis atau semahram ya. Kalau ada suami ya suami ya. Ya kan suami ajnabi iya tapi kan sudah suami. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan suami itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki mahram atau laki-laki. Terus paham jawaban nih loh. Omongan yang suami ini. Ada lagi? Kalau untuk tata cara menghafalnya itu Ada. Hah? tata cara ngikatnya Oh ikatnya 5 1 2 3 4 7 5 atas kepala ya terus leher apa di apa pas di apa kemaluan ya pas nanu gitu perut dengkul ujung oh kaki ujung kaki yang 5. perempuan sama aja. Hah? Yang perempuan sama juga. Sama. Saya tahu ya. Itu uang talinya piro? 5 sih. Sudah dimasukkan harus dilepas semua. Hah? Pas sudah masuk ke liang harus dilepas semua. Enggak. Nggak harus ya. Enggak harus. Katanya kan jadi pocong nanti. Nah, ya, itu sekarang itu uang lain. Tali Tapi anjurannya dilepas. Anjurannya. Tapi kalau nggak dilepas juga nggak masalah. Itu kisah mumun itu. Mumun. ayo tali jebule ora dicopot. Pocong. Terus Dipocong. tuh. Tayangan jangan apa. Oh, no sama tayangan. Lanang wedok dicopot. Itu cara. Ya nggak mau? Yang sulanya buka. Buka terus pipi ini ditembaknya yang buka. Ini mas sholat. Rasanya setelah itu dikasih minyak wangi, dikasih di mata di kapasnya dikai yang wangi-wangi atau kapur yang wangi. Oke. Kapurnya ada yang lagi. Berarti yang laki-laki muhrim dibuka. Buka kepalanya. Jadi dalam keadaan dimakamkan dalam keadaan tanpa apa? Penutup kepala. Kepala. Nah, gitu. Jadi buka gini, Beb. Ya buka. Dia buka kepalanya. Kan nggak boleh tutup kepalanya. Peci kan nggak boleh. Peci. Berarti kalau yang umumnya di masyarakat kan 3 lapis tapi sambung-sambungan tuh di jari 3 gitu. Maksudnya hitungannya masih 1 gitu ya. Ini kalau Karena tadi pakai pendek-pendek tuh ya. ini 1,5. Ya, 1,5 ya di sini sih, sempurna. Ini selapis. Kurang ngombo berarti. Kayak kafan ya. Protes kalau Berarti dibukain. iuran kematiannya tambah ya. Kurang akeh. Iuran keuangan. Iya. Bayar sih. Karena satu kafani berarti. Iya, bawah. 1.000 sih per tahun. Bubur itu Tahun ya, dikasih kapas sama kayak Iya. ada pasir-pasir. Ada anjuran bang. Ya, lanjut di duduk ya, di duduk terus di kemaluan.
kopi itu mantap. Tapi Tapi itu kalau mau dibawa ke kuburan Bayo, apa namanya, sebelum dibawa ke kuburan, yo dibuka omong dulu, kebuka ini. Lu kalau yang di dubur dikasih pasir-pasir gitu. Bukan asli, apa namanya? Udah. Yang wangi deh, Ya, paham. wangi. Pupuk. Bukan itu kayak apa ya? Pupur. Pupur. Kayak pupur itu. Bedak. Apa? Bedak. Bedak. Bedak FIFA ini. Bedak FIFA. Kayaknya nih. Kalau ini makanya bedak FIFA yang pakai pembesaran itu. Kalau ambek kaum kan kaum nang ngene. Makam. Lek. Jauh mana ngaji. Kapas. Ayo gimana? Bismillahirrahmanirrahim.